Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3 dengan topik banyak tantangan dan terus berkarya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani berbicara tentang iman yang dimiliki oleh seseorang. Bagi para pengikut Yesus, iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dari bukti segala yang tidak terlihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Ibrani mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, di mana saat ini kita melihat pada renungan hari ini kita memperlihatkan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dan membangun kita untuk menjadi anak-anaknya yang sempurna. Walau dalam kehidupan kita sering banyak yang harus kita lakukan dan kita laksanakan serta kita jalani, baik dimulai dari persoalan yang kita hadapi sampai sebagaimana kita mampu melewati segala persoalan hidup yang harus kita jalani. Apakah kita pernah mengikuti berbagai kegiatan di kampus ataupun di sekolah? Lomba olahraga, lomba matematika, lomba sains, dan lain sebagainya. Apakah kita pernah berjuang supaya mendapatkan yang terbaik? Nah, sama halnya yang dilakukan oleh Tuhan dalam nats kita pada hari ini. Tuhan memberikan kita pertandingan kepada semua orang Kristen. Pertandingan yang dilakukan oleh Tuhan ialah pertandingan iman yang harus dimenangkan oleh kita anak-anaknya. Perlombaan iman ialah suatu perlombaan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Untuk bertahan hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan hidup. Karena pada dasarnya sangat sulit seseorang untuk menaati dan melakukan kehendak Allah. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, bahkan sulit untuk percaya dan mengasihi Allah ketika penderitaan selalu datang silih berganti dan beban hidup yang sangat berat. Kita sangat sering mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Bahkan tantangan yang sangat sulit untuk kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengetahui bahwa semua beban artinya kecintaan serta perhatian yang berlebihan terhadap tubuh jasmani. Kehidupan sekarang ini dan hal duniawi yang kita jalani, kita boleh melihat bahwa kegemaran terhadap kehidupan sekarang ini. Menariknya, beban dan tugas, kewajiban dan saran terasa lebih parah dan berat daripada sebenarnya. Dosa yang begitu merintangi kita, yakni dosa yang sangat melawan kita dengan segala pencobaan dan memakai keadaan di sekitar kita. Keadaan jasmani kita dan teman-teman kita. Hal ini bisa saja berarti dosa ketidakpercayaan yang merugikan ataupun dosa kesukaan orang Yahudi, yakni kecintaan yang berlebihan terhadap hukum Taurat. Marilah kita menanggalkan semua rintangan luar dalam. Mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus memakai kegiatan olahraga sebagai kiasan, diambil dari pertandingan olimpiade dan olahraga lainnya. Perlombaan ini diwajibkan bagi mereka. Perlombaan yang sudah ditentukan yang dipilih bagi mereka, baik melalui firman Allah maupun melalui berbagai teladan pada hamba Allah yang setia, yang merupakan banyak saksi bagai awan yang mengelilingi mereka. Perlombaan ini ditetapkan dengan batas-batas dan petunjuk-petunjuk yang sesuai sasaran mereka, tuju dan hadiah yang mereka harapkan dinyatakan bagi mereka. Perlombaan ini harus dijalani dengan kesabaran dan dengan ketekunan. Dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang menghadang kita. Juga ketekunan untuk melawan semua godaan dan untuk berhenti berlari atau berbelok arah. Iman dan kesabaran merupakan anugerah yang menaklukkan, dan oleh sebab itu harus senantiasa dipelihara dan dilatih. Orang-orang Kristen memiliki teladan yang lebih agung untuk menghidupkan dan menyemangati mereka dalam perjalanan kehidupan agama Kristen. Dibanding apapun atau semua orang yang telah disebutkan sebelum ini, dan teladan
itu adalah Yesus Kristus, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Di dalam ayat 3 dikatakan ia tekun menanggung bantahan dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ia menanggung perlawanan yang mereka lancarkan terhadapnya, baik melalui perkataan maupun tindakan-tindakan mereka. Mereka senantiasa membantahnya serta menentang rencana-rencananya yang agung. Bahkan ia tekun memikul salib, yakni semua penderitaan yang dijalaninya, yang dialaminya di dunia. Ia langsung memikul salib, terpaku di atasnya, menjalani kematian terkutuk yang menyakitkan dan memalukan, yang membuatnya terhitung bersama para pendosa, para penjahat paling keji. Namun semua itu ditanggungnya dengan kesabaran dan juga dengan keteguhan hati yang tidak terkalahkan. Ia mengabaikan kehinaan, semua celaan yang dilontarkan kepadanya, baik ketika ia masih hidup maupun saat kematian, ia abaikan saja. Ia jauh melebihi mereka. Ia mengetahui keadaannya yang mulia dan tidak bersalah. Memandang dengan mata yang tertuju kepadanya, artinya kita harus benar-benar menjadikan sebagai teladan dan pembesar semangat hati kita. Kita harus memandangnya untuk mendapatkan pengarahan, pertolongan, dan perkenaan dalam sebuah penderitaan. Lalu kita harus mengingat Tuhan, banyak merenung tentang dirinya, dan menerapkan apa yang dilakukannya kepada diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengetahui sesungguhnya pada diri orang-orang terbaik pun terdapat kecenderungan untuk menjadi lemah dan putus asa ketika mengalami pencobaan penderitaan, terutama dalam jangka waktu panjang dan terus-menerus. Hal ini menjadi akibat ketidaksempurnaan kasih karunia dan sia-sia sifat cemar di dalam dirinya. Untuk itu, Tuhan ingin melihat bagaimana kita bertekun di dalam iman kita saat kita menghadapi banyak persoalan dan banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita maupun yang akan kita jalani ke depannya. Tuhan tidak akan diam saja ketika kita berada di tengah-tengah persoalan tersebut. Tetap percaya kepada Tuhan dan mari kita mengimani apa yang kita imani, dan mari kita bawa Tuhan ketika kita mempunyai persoalan yang luar biasa, sekalipun itu masalah yang besar. Ketika datang masalah besar di dalam tengah-tengah kehidupan kita, kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni kita dan menghilangkan semua persoalan, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Topik pada hari ini yaitu banyak tantangan dan teruslah berkarya. Artinya, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus memang penuh dengan tantangan. Ketika tantangan itu tidak ada dalam hidup kita akan sia-sia. Amin.